Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam ya. Nah, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mana nih? Apa untuk tujuan? Apa yang diajar satu itu dari satu Yudi, dari depan dulu ya. Nah, kali ini Allah saya dulu yang materi dan topik kita teman-teman sekalian ini adalah tentang migrant worker, national identity and citizenship. Terkait dengan tenaga kerja, identitas nasional dan keluarga negara. Nah, ini untuk sedikit perkenalan teman-teman. Nama Bondai Mikro, kemudian posisi saya sekarang sejak tahun 2019 bulan Agustus itu sebagai lektor kepala di Prodi Hubungan Internasional. Saya asalnya dari Bengkulu. Saya dari Bengkulu nggak sih? Ada ya. Saya dari Bengkulu 24 Juni 1985. Saya termasuk anak bermutu. Tahu bermutu? Bermuka dua. Ya. Jadi mungkin hanya sama-sama lima. Paling itu 7 gitu ya. Jadi saya kalau bermutu, teman. S1 saya selesaikan di Hubungan Internasional Universitas Gajah. Dan S2 saya ambil 2 kali. Pertama S2 saya itu MK Political Science di Jami'ah Millia Islamiyah India. Saya ambil lagi MK International Relations di India di Annamalai University. Teman saya pakai yang satu dulu ya, karena gelarnya kalau jadi lama gitu ya, dari lama berapa dulu. Apa dan PhD saya ambil dari International Islamic University Malaysia ya. Dan saya ada beberapa pengalaman internasional ya. Pertama kalau yang berkaitan dengan research itu ada 2. Yang pertama program Erasmus yang kelima Erasmus World itu untuk program One More Step itu di Trento di Itali. Dan yang kedua, saya juga menerima Taiwan Fellowship. Jadi saya sempat melakukan pendidikan di Taiwan, juga di Taiwan selama 6 bulan. Menurut sekalian, jadi paling tidak yang saya lumayan lama tinggal tadi di India, lama tinggal di Malaysia. Jadi saya tinggal juga lumayan lama di di Taiwan. 6 bulan ya. Di Trento itu 6 bulan dan ada beberapa pengalaman di negara lain di Saudi, kemudian di Belanda dan negara-negara Asia yang telah saya lakukan. Nah, menurut saya pengalaman itu yang nanti insya Allah akan saya share dengan teman-teman. Apa
apalagi sekarang khususnya ini berkaitan dengan pendidikan saya di Taiwan. Saya pendidikan di Taiwan itu berkaitan dengan TKI. Karena ternyata TKI di Taiwan itu banyak, jadi jumlahnya sekitar 300.000 lebih. Sangat banyak TKI Indonesia yang ada di Taiwan. Oke, kita mulai teman-teman sekalian untuk materi kita. Jadi yang kami sampaikan ini tidak terlepas dari masalah globalisasi. Ini mohon maaf, saya akan geser sedikit karena mata saya akan kelihatan. Ya. Jadi semua sudah tahu ya. Ada yang bisa hitung? Siapa yang bisa jelaskan globalisasi itu apa? Kita ini betul nggak hidup di era globalisasi? Apa itu globalisasi? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab globalisasi? Jadi globalisasi teman-teman sekalian, ini sekarang ini sudah merupakan suatu isu yang luar biasa, fenomena yang diakui tidak bisa kemudian kita tolak sekarang. Ya, bahwa kita memang hidup di era global, dunia itu menjadi satu kesatuan yang terhubung. Makanya kata dia globalisasi itu adalah ya bagaimana ekspresi dunia ini bertransformasi itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita ini terhubung satu dengan yang lainnya, baik karena ada perkembangan teknologi maupun mungkin juga karena ada perkembangan media, ya, termasuk juga urusan ekonomi. Ya, jadi dunia ini menjadi satu kesatuan, ada perkembangan transportasi, ada perkembangan teknologi, yang kalau kita lihat ya secara feature-nya, secara karakteristik dari globalisasi itu ada ini teman-teman, ada beberapa. Ya, jadi globalisasi yang pertama, kalau kita lihat sekarang ini jarak itu menjadi tidak relevan lagi. Jarak itu tidak cukup penting lagi. Di sini misalnya saya ingin tanya kemarin siapa yang dari Kalimantan? Coba ngacung. Yang dari Kalimantan ada? Malang jauh enggak sekarang dari Kalimantan? Relatif, ya. Kalau punya uang jadi dekat, ya. Karena perjalanannya mungkin cuman kalau pesawat dari bandara di sana ke sini itu cukup 1 jam saja itu sudah nyampe. Jadi distance is becoming irrelevant, relatif, ya. Kemudian juga kalau teman-teman perhatikan sekarang ini teman-teman sekalian, dunia ini ya cenderung terhubung satu dengan yang lainnya pada berbagai level. Jadi teman-teman tidak harus kemudian kalau anak-anak hubungan internasional, kalau dulu kan bayangannya hubungan internasional itu adalah kerjasama dari negara ke negara, pemerintah dengan pemerintah. Tapi sekarang kerjasama itu sudah bisa dilakukan pada berbagai level. Ya, jadi teman-teman bisa kontak itu punya teman-teman, ya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi teman-teman dengan gampang itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara, betul ya? Siapa sekarang yang punya teman dan intens berkomunikasi dengan teman yang asalnya dari luar negeri? Ada? Yang punya teman ya cukup aktif, intens berkomunikasi, temannya tinggal di luar negeri dan orang luar negeri. Ada? Masa enggak ada? Siapa? Dari negara mana, Mas? Mesir. Mesir ya? Mesir dan Turki. Ada yang lain? Mas dari prodi mana, Mas? HI. Apalagi HI ya. Sebenarnya bukan hanya HI, teman-teman yang lain sekarang itu kesempatan luar biasa. Ya, untuk kontak komunikasi itu dengan orang-orang di luar negeri. Bukan hanya bahkan secara personal kita misalnya cuman sekedar kenal saja. Bahkan kita pun teman-teman, meskipun kita kuliah di UMM misalnya, tapi kita bisa mengikuti program-program open course itu dari berbagai kampus di luar negeri. Jadi itu manfaatkan. Kita bisa ikut kuliah di Cambridge. Itu bisa dengan fasilitas online. Kita bisa ikut kuliah atau ada speech dari siapa tokoh-tokoh yang terkenal. Itu lagi-lagi dengan jalur online, bukan hanya dengan YouTube, bahkan kita bisa dengan langsung live berkomunikasi dengan mereka. Maka sekarang ya betul-betul dunia itu menjadi terhubung ya sangat dekat. Dan ada akselerasi ya, ada speed, an important feature of globalization. Ada kecepatan yang luar biasa.
Jadi informasi apa yang terjadi di luar, tiba-tiba kemudian sampai ke sini, bisa toh? Dengan gampang. Siapa yang pernah ketemu dengan Lesti? Angkat tangan. Siapa yang pernah ketemu dengan Lesti? Nggak ada ya? Sekarang siapa yang tahu tentang Lesti? Wah, banyak kan? Coba bayangkan teman-teman. Kita tidak pernah ketemu dengan Lesti, urusannya urusan domestik rumah tangga mereka, kok malah sampai ke sini tahu informasinya. Kenapa bisa begitu? Lagi-lagi karena globalisasi. Globalisasi ada teknologi yang membuat kemudian informasi tadi itu menjadi begitu cepat. Begitu cepat nyampe. Bahkan perjalanan pun juga begitu cepat. Ya, kita bisa misalnya sarapan ini di Malang atau di Surabaya. Nanti makan siang kita di Singapura. Nah, makan malam itu di Saudi. Bisa? Bisa. Coba bayangkan, kalau dulu orang mau haji, itu berapa lama itu yang mereka butuhkan, teman-teman? Ya, mau haji dulu, perjalanan saya bisa sampai 6 bulan, atau bahkan lebih. Ya, pas pulang, orang sudah lupa. Kadang-kadang maka ada orang yang pas haji itu, ya sudah, dia tidak pulang sekalian. Ya, atau mungkin menunggu beberapa tahun di sana. Haji tahun ini, haji lagi tahun depannya, sampai sebagian itu belajar. Makanya ada beberapa ulama Indonesia, termasuk Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, ya mereka ya begitu berangkat haji sekalian tinggal di sana belajar beberapa tahun, baru kemudian kembali lagi ke Indonesia. Karena kalau dulu, kalau sudah pergi sana perjalanan sudah jauh, lama, bisa sampai 6 bulan. Tapi sekarang dengan globalisasi semuanya menjadi cepat, dan bahkan koneksi-koneksi tadi ini bersifat transnasional. Ya, simbol-simbol, nilai, solidaritas, apa yang terjadi di tempat lain itu dengan gampang kemudian juga bisa kita rasakan. Jelas ya teman-teman? Nah pertanyaannya, terus apa hubungannya Pak? Tema kita kan tentang migrant workers. Betul enggak? Dulu orang kalau cari kerja, bahkan lebih banyak kerjanya itu di kampungnya sendiri. Nah, sekarang sudah mulai pelan-pelan orang bukan hanya meninggalkan kampungnya untuk pergi ke kota lain atau ke provinsi lain, tapi orang sudah mulai pergi meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di negara lain. Ya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, sebenarnya negara-negara lain itu juga banyak melakukan yang seperti ini. Jadi orang-orang pindah ya dari negaranya itu untuk bekerja di negeri lain. Ya, mereka menjadi migrant workers. Indonesia nanti saya akan tunjukkan. Ada yang tahu berapa jumlah TKI dari Indonesia yang bekerja di luar negeri? Ada yang pernah baca datanya? Taiwan tadi sudah lebih 300.000. Di Malaysia, berapa orang di Malaysia? Bahkan data realnya itu bisa sampai 5 juta, teman-teman. Orang Indonesia kerja di Malaysia. Dan tidak sedikit mereka yang sudah jadi orang Malaysia, karena sudah sampai 3 generasi itu tinggal di sana. Waktu di Malaysia saya tinggalnya itu di daerah dekat kampus, yang di sana mayoritas penduduknya itu adalah orang-orang Bawean. Ada orang Bawean di sini. Orang Bawean. Kata mereka bukan Madura ya Bawean ya. Mereka pakai bahasa Madura tapi bilangnya kami orang Gresik kata dia. Ya, jadi tidak mau ngaku sebagai orang Madura. Jadi orang Bawean itu punya kampung dan banyak sekali mereka orang-orang Bawean di sana. Tapi karena sudah generasi ketiga, kebanyakan generasi ketiga itu mereka sudah jadi orang Malaysia. Orang Lamongan, banyak yang sukses. Ya, Lamongan itu di sana banyak. Madura juga, banyak sekali. Ya, ada yang jual sate, macam-macam. Yang sukses banyak, yang maaf pekerja keras juga banyak sebenarnya. Tapi mereka merasa lebih nyaman di Malaysia dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia itu rata-rata gaji mereka itu 5 jutaan. Ya, kalau kebutuhan hidup ya 1-2 juta itu sudah cukup. Maka mereka merasa, saya bisa saving sedikit. Makanya banyak orang-orang kerja di Malaysia. Nah, kalau di Taiwan, penelitian kami, itu jauh lebih banyak. Kenapa sampai 300.000? Bahkan sekarang ini banyak pekerja-pekerja itu pindah ke Taiwan atau ke Hong Kong. Itu yang paling banyak. Kalau dulu misalnya kalau dari Indonesia paling banyak itu ke Saudi, kemudian ke Malaysia. Itu kan 2 tempat yang paling banyak. Sekarang geser.
ke Taiwan dan Hong Kong. Karena selain alasan ya kalau di Timur Tengah tadi ada beberapa kasus kekerasan, ya mereka juga melihat dalam masalah gaji. Ya, jadi gaji di Taiwan itu kalau misalnya menjadi pembantu rumah tangga atau mungkin mengasuh ya mbah-mbah yang sepuh itu, karena mereka kan sama seperti Jepang juga atau negara-negara maju lain, mereka menghadapi yang disebut dengan aging population. Jumlah orang yang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang muda. Nah, akhirnya orang-orang tua tadi kadang-kadang mereka memang tingkat harapan hidupnya lebih tinggi. Mereka ini tidak ada yang ngurus, anak-anaknya kan bekerja dan seterusnya. Mereka butuh orang-orang yang menjaga. Nah, menjaga orang-orang sepuh tadi, itu orang-orang Indonesia banyak sekali, itu minimal gajinya 10 juta. Makan, minum itu sudah gratis. Tempat tinggal itu gratis, tinggal di majikannya. Maka biasanya TKI-TKI yang kerja di sana itu mereka ke Indonesia itu kirim ya bisa sampai 7 juta, 7 juta setengahan. Karena kebutuhan kan tinggal untuk jajan-jajan saja itu kira-kira 2 juta, 2 juta setengah. Maka senang TKI-TKI. Kalau pulang mereka misalnya, saya tidak tahu mungkin ada daerah teman-teman yang di sana ada berapa TKI, ya mereka dibandingkan dengan penduduk lokal akhirnya kelihatan secara ekonomi itu relatif lebih makmur. Ada ketemu begitu ya teman-teman ya. Nah, karena mereka paling enggak kalau pembantu rumah tangga tadi 7 juta sampai 8 juta itu bisa saving, bisa kirim ke kampung halamannya. Adapun kalau mereka kerja di pabrik, nah kerja di pabrik minimal gajinya 15 juta, belum masuk lembur. Kalau sudah dengan lembur, maka itu bisa sampai 25 juta. Nah kebutuhan hidup biasanya mereka kontrak satu kamar atau sewa satu kamar tapi ditinggali beberapa orang. Nah biaya hidup mungkin bisa sampai sudah mewah itu sekitar 5 juta, tapi masih tetap berarti bisa saving 10 juta atau sampai 15 atau bahkan 20 juta. Nah ini menarik minat sehingga jumlah TKI tadi itu semakin banyak. Indonesian Migrant Worker. Ya. Negara lain juga melakukan hal yang sama teman-teman. Ya. Meskipun nanti dalam beberapa hal ada perbedaannya. Kalau misalnya Filipina TKI atau tenaga kerja mereka, migrant worker mereka itu kan relatif bagus bahasa Inggrisnya. Sehingga mereka kadang pekerjaannya itu relatif lebih bagus. Pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Kalau orang Indonesia beberapa kali itu malah ada masalah bahasa. Ya, di Taiwan ada masalah bahasa. Kemudian juga, meskipun banyak juga yang fase. Di Arab, itu sampai ada orang Indonesia itu, ya mereka misalnya mau belanja ya. Mau belanja. Tapi orang Arab juga sebagian sudah paham kalau untuk belanja tadi masalah uang, masalah mau beli apa. Ada orang Indonesia bilang, ya kata dia, uridu an ashtari hadha. Is kata orang Arab. Apa mau kamu beli apa? Hadha, kelepek. Ya. Dia tidak bisa ngomong. Maksudnya apa? As-sama. Ya, saya mau beli ikan ini. Ya, saya mau beli ikan, tapi dia tidak bisa ngomongnya. Ya sudah kelepek. Orang Arab tahu, oh dia mau beli ikan, gitu ya. Meskipun saya tidak tahu, wallahu ta'ala alam, ada juga guyon katanya sampai orang Indonesia itu kan ketika ada yang jadi saik ya, jadi sopir, maka kata majikannya itu karena jalannya kurang bagus, nah itu langsung dibilang hajar. Orang Indonesia hajar gitu ya, malah tambah kencang. Nah, akhirnya sampai dimarah itu sama majikannya. Padahal hajar tadi itu maksudnya adalah batu gitu ya. Artinya pelan-pelan orang Indonesia malah memahami itu ya, kencang. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak masalah ekonomi tadi menyebabkan orang kemudian mencoba untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Karena era sudah globalisasi, sampai kemudian mencari pekerjaan bukan hanya di negeri sendiri, tapi bahkan menjadi pekerja di negeri lain. Ya, tapi sayang tadi memang Indonesia meskipun ada beberapa ya, saya punya teman-teman atau kenalan yang kerja di luar negeri, Masya Allah. Nah, itu bagus. Misalnya pertambangan ada di Malang ini, tinggal dia itu per bulan di Qatar ya. Nah, itu per bulannya PP sudah gratis semua, mau bawa keluarga sudah boleh, dia dapat ya gaji itu di atas 200 juta. Nah, itu per bulan. Nah, tapi karena memang skill ya, yang pekerja yang punya keahlian tertentu. Ya. Ada juga di Brunei. Nah, di Brunei, kalau ada teman-teman misalnya, nanti terus berprestasi, itu di Brunei itu gajinya
memang biaya hidupnya relatif tinggi. Misalnya jadi guru besar ya, jadi profesor di sana itu 225 sampai 250 juta. Nah, Indonesia tapi masih terbatas jumlah yang seperti ini. Yang justru banyak itu orang-orang India, teman-teman. Orang-orang India, mereka tadi pertama punya kemampuan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, karena pendidikan di sana itu sangat murah. Saya kenapa misalnya dulu waktu di India sampai 2 kali saya kuliah S2. Karena saya sampai lulus, satu kampus itu berapa kira-kira biayanya? Satu kampus. 2 tahun saya S2, saya mengeluarkan uang, sebenarnya sih dibiayai oleh pemerintah, yang satu itu beasiswa dari pemerintah India, saya hanya bayar 2 juta rupiah, karena per tahun 1 juta saja. Tidak ada uang masuk. Kemudian karena murah, setahun cuma 1 juta, sudah saya kuliah lagi, satu lagi biaya sendiri. Karena saya juga dapat beasiswa. Jadi sangat murah ya di sana, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan ya akses pendidikan tinggi karena kompetisi yang luar biasa kencangnya. Mereka baru aman itu kalau sudah menjadi doktor. Maka mereka lomba-lomba itu untuk jadi doktor S3. Tapi persoalannya karena memang di India tadi ya penduduknya sangat banyak, doktor pun itu tidak semuanya terserap mendapatkan pekerjaan di India. Maka mereka akhirnya berdiaspora, pergi ke luar negeri. Maka teman-teman lihat tuh, ada yang pernah ke NUS, National University of Singapore. Anda pergi ke sana, itu mungkin hampir 50% dosen NUS. Padahal itu kan kampus termasuk yang terbaik ya di dunia, bahkan terbaik nomor 1 di Asia. Itu kebanyakan orang India, teman-teman. Saya bahkan punya teman, ya, Mas Dadang itu waktu di India, dia bilang, Mas, saya ganti suasana karena India keras ya memang lingkungannya sesuai dengan alamnya. Akhirnya dia bilang saya mau lanjut ke Inggris. Nah, kayak Mas Dede ini ya, Mas Dede ini lagi kuliah di Inggris. Jadi dia lanjut ke Inggris. Pas sudah di Inggris dia kontak saya, Mas, ternyata saya jauh-jauh ke Inggris. Supervisor saya dapat orang India lagi. Jadi memang betul-betul India itu teman-teman dalam bidang IT, dalam bidang manajemen, dalam bidang kedokteran dia menguasai. Ya. Jadi sangat menguasai. Bahkan 30% dokter ya kesehatan di India itu adalah maksudnya 30% dari dokter yang bekerja di Amerika itu adalah alumni India. Jadi luar biasa. Dan Cina sekarang ini juga naik, ini luar biasa karena mereka bahkan peningkatan kemampuan bahasa Inggris tertinggi di dunia sekarang, percepatannya itu Cina sekarang. Jadi Cina karena mereka sangat banyak mengirimkan diaspora orang-orang mereka untuk kerja di luar negeri. Nah, mereka tadi kalau karena sudah banyak seperti India, memang ada culture ya, ada budaya, di samping mereka punya duit kewarganegaraan. Jadi mereka bisa misalnya menjadi warga negara Amerika, tapi tetap menjadi warga negara India. Sehingga apa yang terjadi, mereka setiap tahun biasanya, mau tahun baru itu, ya Natal, tahun baru, itu pulang, rame-rame, pulang, banyak orang-orang diaspora tadi, kemudian mereka ketemu, ayo kita bangun sekolah, kita bangun universitas, kita bangun panti, kita bangun apa, mereka patungan aja itu selesai. Bahkan ada yang bangun kampus besar itu di India. Itu hanya dari modal alumni orang-orang diaspora tadi. Dan pemerintah memang memberikan fasilitas untuk mereka untuk bertemu. Nah, Indonesia sejauh ini baru dimulai kita, baru tahun-tahun terakhir, tapi itu pun juga belum maksimal. Apalagi kita punya isu kan, kita kan hanya satu kewarganegaraan toh. Jadi kalau misalnya kita udah memilih warga negara Amerika, nah sudah selesai. Putus itu hubungan dengan Indonesia. Nah, dulu kan ada mantan wakil menteri kita kan pernah ya, ada yang pernah tahu, itu kan dipersoalkan karena dia diindikasikan sudah punya warga negara di Amerika. Jadi orang Indonesia tuh ya tadi ada kerepotan ketika diaspora. Ya, satu sisi banyak memang pekerjaannya yang belum betul-betul terampil, jadi pekerja kasar. Sisi lain yang sudah terampil, kalau mau pulang ke sini, kadang-kadang fasilitasnya juga susah. Tapi kalau mau tetap di sana, jadi warga negara lain, dia akhirnya kontribusi keterhubungan dengan Indonesia itu menjadi kurang. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sempat cek ya, berkaitan dengan penelitian tulisan-tulisan jurnal internasional yang membahas tentang migrant worker dengan isu identitas dan kewarganegaraan.
ternyata ini cukup kecil ya. Ini sudah sangat banyak, lebih dari 600 artikel membahas masalah ini. Di artikel jurnal Scopus. Nah, tapi yang menarik, Indonesia ini masuk di sini, ya. Jadi Indonesia, Indonesia masuk. Ternyata artikel-artikel yang bicara Indonesia kebanyakan tadi Indonesia banyak ekspor tenaga kerja yang ya kurang terampil, ya. Dan yang menjadi tujuannya itu masuk Taiwan, Jepang, kemudian Korea Selatan, Hong Kong, ya. Jadi ini kemudian yang jadi negara-negara menjadi sasaran ya untuk bekerja orang Indonesia sekarang. Nah, saya naikkan sedikit. Ini agak ya. Nah, makanya ketika dilihat penelitian teman-teman, akhirnya satu sisi mungkin kalau kita tadi melihat, oh secara ekonomi kayaknya kan dibandingkan, kalau membandingkannya itu dengan tempat kita kerja, misalnya di Indonesia sendiri, itu memang relatif enak, banyak orang senang jadi TKI misalnya. Tapi kalau kita lihat, ternyata ketika bekerja di luar negeri, ya sebenarnya mereka itu punya beberapa isu, kondisi pekerjaan itu menjadi masalah. Low pay, bayaran yang rendah itu juga masalah sangat besar. Bagi orang Indonesia, wow, enak gaji 10 juta, misalnya menjadi pembantu rumah tangga tadi ya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan ya standar penghasilan orang sana itu sangat rendah. Makanya kita seharusnya bisa mengirim, kalaupun mengirim tenaga kerja, itu yang skill tadi. Yang bisa 200 juta, 300 juta itu per bulan. Nah itu luar biasa kalau bisa begitu. Kemudian belum lagi masalah tempat tinggal. Bagaimana tidak? Satu misalnya kamar kecil itu diisi bisa 5 orang. Jadi kalau tidur itu kayak sarden gitu ya. Kemudian juga ini lack of family life. Banyak kasus-kasus kehidupan keluarga ya. Memang ada beberapa misalnya tenaga kerja, suaminya kerja di pabrik, istrinya kerja di rumah tangga. Tapi mereka kan ketemu hanya seminggu sekali. Itu masih mending. Mereka masih bisa ketemu di weekend. Tapi tidak sedikit, bahkan kami menemukan dalam penelitian ya, yang kami lakukan, itu ada ya, istrinya kerja di sana, suaminya tinggal tidak ikut kerja di sana, suaminya di Indonesia. Tiba-tiba mereka datang ke petugas masjid, ya mengaku sebagai gadis dan minta dinikahkan. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Nikah. Padahal dia punya suami di sini. Nah, kita juga tidak tahu, jangan-jangan suami di sini juga sudah nikah juga kan? Tapi artinya keluarga bagaimana keadaannya kalau sudah seperti itu? Ini menjadi isu yang paling banyak terjadi, teman-teman. Ya. Kemudian juga lack of vacation. Ya. Tadi masih mending beberapa negara memberikan kesempatan untuk jalan-jalan. Kita memang perlu ya ada refreshing. Tapi kalaupun refreshing, mereka kan hanya libur itu Sabtu sore sampai Ahad pagi. Nah, kadang-kadang itu juga masalah kalau diukur dengan budaya kita. Ya, mereka justru banyak datang ke klub-klub malam. Karena kan mungkin stres, capek begitu ya dengan pekerjaannya, ya, dan termasuk kesulitan-kesulitan yang lainnya. Jadi ada banyak isu sebenarnya. Jadi belum tentu sebenarnya memang secara ekonomi kelihatan bagus, tapi ada masalah-masalah lain. Apalagi kalau di Timur Tengah ya, di Timur Tengah itu pakai sistem kafalah, teman-teman. Ada yang pernah dengar sistem kafalah? Jadi sistem kafalah itu yang merekrutnya, yang menguasainya itu memang majikannya. Jadi seperti slaves, master and slaves, ya, majikan dan budak keadaannya. Contoh sederhana misalnya paspor. Paspor itu dipegang oleh, berdasarkan data, ternyata yang paling banyak, yang biru ini, employer yang memegang. Jadi teman-teman sudah bisa bayangkan ya, bekerja di negeri orang, tapi pasportnya dipegang oleh majikannya. Kira-kira mau ngapain kita? Iya, kalau majikannya enak. Ya, kalau majikannya tidak enak. Dan ini juga digunakan oleh ISIS ya. Penelitian kami juga tentang teroris. Itu banyak tentang teroris. Dan kita
pekan lalu itu diceritain bagaimana ini ada mantan teroris datang, ya sudah sembuh gitu ya, dia sudah tobat dari teroris, tapi kata dia awalnya memang misalnya ISIS itu ya paspor dia bisa pegang sendiri sehingga dia bisa pulang ke Indonesia meskipun akhirnya dia ketangkap juga. Tapi setelah tahun 2017 paspornya, kalau misalnya teman-teman itu pergi ke Syria ya, untuk jihad, malah strateginya itu bukan langsung dengan jihad teman-teman. Dia cerita, saya awalnya itu tidak ada niat untuk gabung dalam kelompok teroris. Tapi saya dalam komunitas kajian dia, itu diajak, ayo kita melakukan aksi kemanusiaan. Karena ada isu kemanusiaan di Syria. Pergi ke luar negeri, gratis. Kalau teman-teman ditawari begitu, ada yang mau enggak? Mau kan? Apalagi belum pernah ke luar negeri. Modalnya cuma punya paspor. Ayo kita berangkat ke Syria, bantu orang-orang yang kesulitan sana. Ternyata apa? Dia mau kasih paspor, berangkat dibelikan tiket. Dia bilang sebulan, 2 bulan masih enak saja, aman-aman. Habis itu ternyata apa? Dikasih latihan perang. Dia dipersenjatai. Dia tidak bisa nolak, apalagi dengan orang Indonesia dipisah. Maka dia ikut berperang, ikut latihan perang, kelompok ISIS tadi, bagaimana cara meledakkan bom dan seterusnya. Ya. Dan padahal dia tidak ada sebenarnya semangat begitu, tapi dia terjebak dengan lingkungan tadi. Ya. Syukur dia kemudian bisa pulang karena apa? Paspornya masih dia pegang. Tapi setelah dia pulang, ISIS mengambil kebijakan apa? Semua paspor yang sudah nyampai sana itu diambil dan dibakar. Maka teman-teman jangan coba-coba ya. Tiba-tiba Anda pergi ke luar negeri, apalagi gabung dengan kelompok radikal gitu. Ternyata paspor Anda tidak pegang. Wah, sudah ini akan jadi masalah. Oke. Ya, jadi ini beberapa masalah teman-teman. Nah, dalam kasus Taiwan, memang Taiwan sekarang sangat terbuka dengan orang-orang luar, cuman itu juga memunculkan isu. Karena kan misalnya bagi Indonesia ya, budaya kita kan beda dengan Taiwan. Ya, secara nilai agama itu beda. Nah, itu yang kemarin kami lakukan penelitian misalnya the growing of multiculturalism in Taiwan by the rise of Indonesian Muslim migrant workers. Jadi peningkatan jumlah Muslim di Taiwan itu ternyata memberikan pengaruh yang besar juga terhadap Taiwan. Karena sebenarnya mereka ini kan saling membutuhkan. Orang Taiwan butuh dengan tenaga kerja keras tadi, pekerja keras. Kita butuh dengan gaji. Tapi pada satu aspek ada beberapa nilai, ada beberapa budaya yang itu tidak sama. Ya. Maka mau tak mau nanti akhirnya ada sejenis negosiasi. Ya. Pemerintah Taiwan misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Sekarang ini kan di beberapa negara itu sudah berkembang halal tourism, ya. Jadi fasilitas-fasilitas masjid, fasilitas untuk beribadah, bahkan makanan halal food, itu mulai berkembang banyak di sana. Ya, karena orang Muslim dari berbagai tempat, ya, itu mereka bekerja di sana. Ya, karena memang lagi-lagi yang biasanya bekerja ke negara-negara maju tadi itu adalah orang-orang dari ekonomi yang relatif terbelakang. Betul ya? Dan mereka yang relatif terbelakang sejauh ini memang ya banyak tadi dari kalangan Muslim. Nah, ini fakta yang mungkin agak sulit untuk dibantah. Nah, cuman karena saling membutuhkan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan, kami kasih fasilitas ini. Tapi di sisi lain tentu nanti kemudian ada penyesuaian oleh orang Muslim tadi untuk berasimilasi atau berakulturasi dengan budaya yang ada di tempat mereka bekerja. Nah, ini nanti yang kita lihat ini sebagai multikulturalism. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini jelas ya? Ya. Meskipun ada beberapa isu, ya, isu identitas itu menjadi masalah, teman-teman. Isu bahasa tadi, isu agama, ya, mungkin isu-isu yang lainnya itu jadi masalah. Itu yang di Taiwan. Nah, di ASEAN tadi sudah kita sebutkan. Sekarang ini yang menjadi tujuan banyak tenaga kerja baik dari Indonesia ataupun negara-negara lain, ini Brunei, Singapura, ya, kemudian Malaysia. Jadi 3 negara ini yang menjadi tujuan. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, ya, jumlah warga negaranya, teman-teman, ini Brunei, ya. Brunei Darussalam sekarang ini, ya,
jumlah orang luar negerinya itu, coba bayangkan, sudah lebih dari 1/4-nya. Jadi orang memang senang kerja di Brunei karena gajinya besar. Ya. Kemudian Malaysia, ya. Oh, Singapura juga hampir setengah dari penduduk Singapura. Ya. Itu juga orang luar. Lagi-lagi kenapa? Karena gajinya besar. Ya, di Singapura, kalau misalnya teman-teman penghasilannya kurang dari $5.000 Singapura, itu tidak bisa bawa keluarga. $5.000 itu sekarang saya tidak tahu ya berapa dolar Singapura. Cuman kira-kira 50 juta. Kalau gaji tidak kurang dari 50 juta, maka tidak bisa bawa keluarga ke sana. Artinya memang betul-betul penghasilan kalau dibandingkan dengan Indonesia, taruhlah kita bisa hemat-hemat hidup di sana kan lumayan bisa saving. Ya. Nah, Malaysia yang memang masih relatif rendah. Meskipun kalau di total orang Indonesia saja itu sampai hampir 5 juta itu yang ada di Malaysia. Meskipun akhir-akhir ini karena beberapa kasus ya, kan banyak orang itu terjadi pengurangan, teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini data tapi tidak kelihatan ya. Data TKI Indonesia di luar negeri yang dibuat oleh ini data dari data dari pemerintah. Jadi ternyata memang ini tadi yang terdata di Malaysia ini berarti ada banyak ya tenaga kerja ilegal. Padahal kan ada 5 jutaan orang Indonesia. Yang terdata di ASEAN, kebanyakan itu di Malaysia, itu cuma 1,7-an sekian, ini dalam ribu, 1,7 sekian juta. Itu yang terdata. Berarti masih banyak tenaga kerja itu yang tidak terdata. Nah, mereka mungkin bisa jadi masuk ke Malaysia itu melalui Batam, masuk Malaysia itu melalui Kalimantan, ya, ke Sabah, itu banyak. Dan itu kan mudah toh. Ya. Apalagi masuk sana. Dan sekarang kan kita kan sebenarnya kan ini teman-teman kalau siapa yang punya paspor di sini? Yang sudah punya paspor? Oh, lumayan banyak ya. Saya kira perlu teman-teman punya paspor. Dan itu sekarang memang agak naik ya setelah COVID. Kalau dulu ya saya pribadi itu sering pergi kemana-mana, itu modal cuma 100.000 teman-teman. Maksudnya itu pesawat dari Surabaya misalnya ke Malaysia 100.000. Udah mahal PP itu 1 juta. Ya. Nah, tadi jejaring kita, link-link kita itu enak akhirnya karena kita bisa komunikasi, kita pergi kemana-mana, sudah tempat tinggal gratis. Saya misalnya pergi ke India, mau 1 bulan pun gratis itu, makan, minum, tempat tinggal, transport, penting ada tiket. Ke Malaysia juga seperti itu. Ya meskipun kita juga tetap harus punya modal, tapi artinya sekarang ini enak sebenarnya, yang penting ada paspor. Apalagi kita kan dengan ASEAN ini kan kita bisa tinggal tanpa visa ya. Teman-teman misalnya kalau ada nabung sedikit gitu ya, pergi ke Malaysia 30 hari. Sebelum 30 hari keluarlah pergi ke Singapura 30 hari. Habis itu mungkin atau mulai dari Singapura, terus pindah Malaysia. Habis itu 30 hari kurang dikit 29 hari tinggal di Thailand. Kelilingi itu 10 negara. Dan saya percaya teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ada yang siap? Siap ya? Coba minimal lu tidak usah 30 hari lah. 1 minggu. Tidak nyampe modal 5 juta, tidak nyampe itu. Pokoknya yang penting tergantung tiketnya aja. Kalau di sana gampang. Apalagi kalau kita punya jejaring teman-teman. Lupa masa numpang tidur teman-teman? Enggak. Kalau teman-teman tahu, ada banyak penginapan cuma 100.000. Bahkan penginapan kampus, kalau saya misalnya ada link-link di kampus itu kadang cuma 20.000 kok per malam. Kan lumayan, tinggal di asrama seperti asrama UMM. Bagus tempatnya. Udah mahal 50.000 per malam. Nah, cuman kan kalau kita tidak punya link, tidak punya kemampuan, keberanian, itu susah. Jadi teman-teman, saya kira mungkin tidak usah sendiri dulu. Ajak beberapa teman, 3 orang, 5 orang. Ayo, kita nabung dengan paspor tadi, keliling cari pengalaman begitu. Itu luar biasa nanti insya Allah akan menjadi kenangan untuk masa depan teman-teman semuanya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit. Jadi isu identitas ini muncul ya. Ya, karena memang ketika interaksi banyak orang dari berbagai latar belakang.
Ya, budayanya beda, agamanya beda, rasnya beda. Maka kadang-kadang perbedaan identitas itu bisa menyebabkan terjadi konflik. Ya. Karena kita sudah menjadi masyarakat yang multicultural, masyarakat yang berbeda. Ya. Dan di sini teman-teman sekalian, ya, bukan hanya di Asia saja, kita memang kan kita batasi ini perspektif Asia, tapi negara lain seperti misalnya Amerika saja. Di Amerika itu muncul banyak konflik kan antara orang asli dengan pendatang. Ya, kenapa misalnya ada isu ras kulit hitam dan kulit putih? Tadi karena ada orang yang merasa orang asli yang kulit putih, padahal orang asli pun juga tidak kulit putih kan di sana. Orang Indian kan, Amerika. Betul enggak orang Indian asli Amerika? Kulit putih kan datang, siapa yang menemukan benua Amerika? Columbus. Siapa yang bilang Columbus? Betul enggak penemu benua Amerika itu Columbus? Ada yang pernah dengar kalau yang menemukan benua Amerika orang Indonesia? Hah? Siapa yang pernah dengar kalau penemu benua Amerika sebenarnya orang Indonesia? Kan dia disebut negeri Paman Sam toh? Teman-teman sekalian, ini saya tidak tahu dulu gimana belajar waktu SMA atau SMP-nya ya, belajar sejarahnya. Jadi dulu Indonesia ini dikenal sebagai negara maritim, ya kan? Makanya ada lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut. Ya. Jadi dulu orang Indonesia itu melaut itu sampai kemana-mana, ya. Bahkan yang menjadi kerajaan kan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Nah, waktu orang Indonesia tadi bahkan sudah sampai ke Amerika, teman-teman. Apa buktinya? Columbus, Indonesia itu kan berasal dari kata Endo dan Nesis. Endo, Nesis. Nesis itu artinya island. Jadi Indonesia itu artinya kepulauan India. Indo. Jadi orang dulu, orang-orang Eropa setelah Renaissance, mereka kan sudah mulai tahu ocean power theory ya, menguasai laut. Maka mereka pergi ke negara-negara lain melalui laut tadi itu untuk ya gold, glory and gospel. Maka waktu itu kan belum ada terusan Suez. Terusan Suez belum dibuka oleh Prancis ya. Tapi orang-orang harus lewat Afrika Selatan itu melalui Tanjung Pengharapan yang ombaknya sangat kencang dan banyak sekali kapal yang karam. Singkat cerita, ada teori baru ya, yang mengatakan kalau dunia itu, bumi itu bulat. Atau ada yang meyakini kalau flat earth di sini? Bilal, ada flat earth. Jadi bumi bulat, maka Columbus sebelum dia berangkat dia berpikir kalau bumi bulat, berarti saya itu jalan ke arah barat saja, berlayar ke barat, saya akan sampai ke India. Atau minimal, kalaupun saya tidak sampai, saya akan kembali ke tempat di mana saya datang. Ya kan? Logiknya dia mutar begitu. Akhirnya berangkatlah Columbus arah barat. Dia tidak mau ke selatan tadi, karena Tanjung Pengharapan tadi dikenal, makanya namanya Tanjung Pengharapan itu kan orang penuh harap agar selamat. Dia akhirnya melewati Samudra Atlantik, dan di Samudra Atlantik itu lama sekali, akhirnya ketemu dengan daratan. Columbus mengira sudah sampai ke India. Makanya orang Amerika asli disebut Indian. Betul enggak? Nah, ternyata waktu itu Columbus lihat, oh di sana itu sudah ada orang Indonesia. Namanya Ahmad. Muslim. Ya. Ahmad ini orang Banyumas. Banyumas tahu ya? Ada yang dari Banyumas di sini? Oh, dari Banyumas. Dari mana? Purwokerto? Oh, Purwokerto. Kan ada Purwokerto, ada Cilacap, ada Banyumas. Jadi penemu benua Amerika itu orang Banyumas. Dia ke sana itu pergi bersama orang Padang. Orang Padang ada enggak di sini? Nah, tuh ada di belakang. Padang itu artinya pandai dagang. Cuman orang Padang itu kan namanya pandai dagang kan disingkat-singkat ya. Pandai dagang dia bilang Padang. Ya, kalau ngomong kemana? Kama. Berapa? Bara. Betul enggak? Jadi orang Padang itu kenapa dia hemat-hemat tuh? Namanya jualan ya harus hematnya. Makanya orang Padang itu keliling mereka sampai kemana-mana untuk
untuk berdagang. Dan jarang orang Padang jadi pembalap, bahkan mungkin tidak ada, termasuk jadi atlet. Karena setiap mereka lari atau balap lewat tikungan, cocok kok untuk buat warung kok. Akhirnya sudah dilewati oleh musuhnya, ya, lawannya. Nah, orang Banyumas tadi namanya Ahmad. Ya. Columbus ketika sampai di Amerika, kata Columbus, India. Maka kata orang Banyumas nih, bukan. India, bukan, mereka. Maka mereka, tahu mereka ya? Apa Mbak mereka, Mbak? Meriko. India itu mereka. India itu di sana. Maka Amerika itu berasal dari kata mereka. Ya, Amerika. Nah, yang Padang tadi langsung tanya. Ahmad, kalau di Padang itu panggilannya apa? Ame. Ya. Jadi Padang itu manggilnya itu Ame. Tapi kalau manggil bukan Ame lagi, Mek. Mek, ngapo tuh Mek, orang tuh Mek. Enggak, ini Columbus tanya di mana? India. Mek. Ini kan karena pinggir pantai. Orang pantai itu biasanya kalau ngomong kencang ya, karena bersaing dengan ombak. Mek, ambo indak dengar Mek. Meksiko. Jadi Meksiko. Jadi orang Padang itu adalah penemu Meksiko. Orang Banyumas penemu Amerika. Paham ya? Jadi Masya Allah, Indonesia itu sudah sampai kemana-mana, teman-teman. Nah, kembali ke sini, di Amerika itu jadi konflik antara pendatang dengan orang asli. Padahal orang kulit putih pun itu juga bukan orang asli. Aslinya tadi orang Banyumas sama orang Padang. Loh, kok sampai ke sini? Nah, ini kayaknya ada yang Tidak apa-apa diselah kalau mungkin ada pertanyaan, tidak apa-apa ya teman-teman. Atau kita lanjutkan sedikit lagi. Ini jadi ini teman-teman. Karena itu sebenarnya secara teori, ketika berinteraksi banyak orang itu ada dua teori. Teori universalism itu yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Pernah dengar ya, universalism? Universalism itu maksudnya sesuatu yang terjadi di sini, nilai yang ada di sini dianggap baik di sini, maka di tempat lain akan juga dianggap baik. Menghormati orang lain di sini, berarti di tempat lain orang juga minta untuk dihormati. Itu menurut Immanuel Kant. Tapi ada juga teori lain yang dikembangkan oleh Hegel yang disebut dengan cultural relativism. No, kata Hegel. Tidak bisa kita mendiri apa yang baik di sini juga baik bagi orang lain. Tapi ada relativitas dari budaya masing-masing. Boleh jadi satu hal pada satu tempat itu dinilai baik, tapi di tempat lain tidak dinilai baik. Oleh karena itu Hegel menyarankan ya ketika sudah mulai interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang berbeda latar belakang, yang multikultural, maka jangan menilai orang lain itu dengan kacamata kita. Nah, itu saran dari Hegel. Ya. Jadi kata dia, kita ini bahkan punya nilai moral yang beda. Ada sesuatu yang bagus di tempat kita, di tempat lain mungkin tidak bagus. Ya. Jadi tidak ada objektif standar dalam etika tadi. Ya. Tapi semuanya ini berdasarkan ukuran relativitas di satu tempat. Contoh sederhana, teman-teman. Misalnya ya, kalau di sini, Mas, sampean namanya siapa? Sopan enggak ngomong begitu? Mas, sampean namanya siapa, Mas? Jenengan. Sampean. Siapa namanya? Kenat. Renal. Di tempat kita, di Jawa Timur, sopan ya dengan sampean kan? Ada orang Jogja atau orang Solo di sini? Ada Jogja apa Solo? Tidak ada ya? Kita teman-teman kalau kita pernah tinggal di Jogja atau di Solo cukup lama, bahkan bisa kerasa nilainya. Di sana itu kata sampean itu kasar. Ya, kasar itu kata sampean. Tapi kita kan tidak bisa merasakan. Tapi ketika kita tinggal di sana, orang sana misalnya kita bilang ketemu dengan orang Jogja, Mas, sampean nang di. Itu orang Jogja itu langsung madep gitu di dadanya. Orang itu tidak sopan sekali. Maka tidak bisa kita kata Hegel itu menilai orang
itu berdasarkan dengan ya kacamata kita. Ada sesuatu yang baik pada suatu tempat, ternyata dia tidak baik untuk tempat lain. Tuh kok sampai ke sini. Nah, contoh, ini pengalaman pribadi saya ya, teman-teman. Waktu saya di India, orang India itu karena mungkin memang budaya di sana, mereka kan keras-keras orangnya. Orang keras, banyak debat, kalau ngomong itu tidak selesai itu. Gitu ya. Mereka biasa itu misalnya bertengkar kayak apa itu tidak ada masalah. Kita kan aneh, loh kok apa-apa bertengkar. Tapi mereka satu syaratnya, mau ngomong apapun dengan orang lain tidak ada masalah. Tapi jangan pernah menyentuh tubuhnya. Kalau misalnya sudah mulai kesentuh tubuhnya, ada yang duluan mukul, misalnya yang salah Mas Renal. Tapi ternyata Mas Renal yang salah duluan, akhirnya ternyata saya yang menyentuh duluan, mungkin dorong begitu ya. Saya yang bisa masuk polisi. Kan kalau tempat kita kan belum tentu kan. Siapa yang mulai? Termasuk misalnya, teman-teman harus kenal betul itu. Budaya misalnya di tempat kita mau berada. Maaf ya, perempuan. Mungkin beberapa kali kita dapat berita, di India ada kasus pelecehan pelecehan seksual gitu ya. Susah. Pelecehan seksual begini, ada banyak pemerkosaan. Sebenarnya mungkin karena kita melihat dengan kacamata kita, teman-teman. Sehingga kita tidak bisa memahami. Di sana ada culture, kalau misalnya perempuan itu datang ke rumah laki-laki, maka berarti perempuan itu sudah bebas untuk diapa-apakan. Maka jangan kan gayanya karena kuliah di Indonesia S1 lanjut S2 ke India, kita tidak kenal dengan budaya mereka. Tiba-tiba merasa akrab, dekat dengan teman kita seperti halnya di Indonesia. Ayo kita ngerjakan tugas di mana? Di rumah saya aja. Mau perempuan tadi, sudah berarti itu sudah simbol perempuan ini berarti mau dengan boleh dilakukan apa-apa, dan dia tidak terkena hukum kalaupun diperkosa. Kan beda, kita kan menilainya kan dengan ukuran kita toh. Di sana memang perempuannya, masyarakat perempuannya memang sudah salah kok, malah kok datang ke tempat laki-laki. Nah, kita kadang-kadang tidak bisa memahami karena memang kultur mereka beda. Pernikahan misalnya di sana itu teman-teman 98% itu by arrangement, dengan perjodohan. Jadi tidak ada misalnya mereka menikah itu sudah milih dulu. Ya, tapi justru ketika menikah itu dijodohkan. Dan keluarga pasti akan memilihkan orang-orang yang paling tidak itu kastanya itu sama dengan kasta dari keluarganya. Dan jangan salah ya, misalnya kita memahami Islam, kita mayoritas Muslim di Indonesia, memahami Islam di India sama dengan Islam seperti tempat kita. Ada beberapa hal yang berbeda. Saya dulu punya teman, umur 35 dia belum menikah. Saya tanya, kenapa kok belum menikah juga sampai sekarang? Dia bilang saya belum menikah karena adik saya belum menikah. Loh, apa urusannya? Saya kan belum paham kan waktu itu. Loh, adik perempuan saya belum menikah. Saya harus, kata dia, cari untuk dowry dari adik perempuan saya. Jadi di India kalau menikah, maka yang membayar dowry, mahar, itu adalah perempuan, teman-teman. Kita kan laki-laki toh. Waktu itu saya punya ide agak aneh juga. Saya ceplos aja. Loh, gampang kalau begitu berarti, saya bilang. Loh gimana? Kamu nikah duluan, kan kamu kan dapat dowry dari istrimu. Dowry dari istrimu kamu kasih ke adikmu juga bisa nikah. Marah-marah dia. Karena budaya kita kan beda ya dengan budaya mereka. Sehingga kita susah teman-teman untuk menilai budaya orang itu dengan budaya kita. Apalagi kadang-kadang dalam beberapa hal itu berbeda ya bahasanya. Joke misalnya, beda itu joke orang India dengan joke kita. Joke itu apa? Candaan ya. Saya pernah cerita ke mereka. Ini ada cerita lucu, saya bilang. Pas saya tunjukkan kan ada artikel cerita di majalah lucu. Teman saya yang dari Tajikistan itu langsung ketawa dia. Ini kok bisa begini? Ketawa langsung. Yang India, langsung tambah serius dia nanggapi. Kenapa?
Jadi di cerita itu dikisahkan Coca-Cola penjualannya itu mengalami penurunan di Timur Tengah. Jadi di Arab penjualan Coca-Cola itu turun. Sehingga yang dilakukan oleh Coca-Cola adalah merekrut direktur pemasaran yang paling hebat di dunia untuk dipindahkan itu ke Arab tadi. Singkat cerita, cara yang dia buat adalah dengan membuat iklan. Iklannya apa teman-teman? Dibuat gambar. Gambar ada orang lemas, sudah kayak tidak ada tenaga. Terus gambar berikutnya dia minum Coca-Cola. Kemudian berikutnya, dia kelihatan kuat, punya semangat. Ternyata habis dibuatkan iklan, justru penjualan Coca-Cola itu tambah merosot. Kenapa bisa? Ada yang tahu kenapa bisa? Karena ternyata gambarnya tadi oleh orang Arab dibaca dari kanan. Ada orang yang kuat sekali, minum Coca-Cola, jadi lemes. Ini lagi-lagi memahami budaya tempat di mana kita berada itu perlu. Ya, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba masuk ke satu tempat, kita ukur dengan budaya kita. Ya, saya pernah juga ini meskipun pengalaman lokal ya, dengan ada teman waktu itu kita pergi ke Semarang dari Jogja. Waktu saya masih S1. Nah ada teman yang di belakang, saya di dekat sopir. Kita pergi ke Semarang, terus ketika di Muntilan, ada orang Muntilan? Enggak ada ya? Di Muntilan itu ada banyak jualan serabi, pinggir jalan itu. Nah sudah kelewatan, ternyata teman-teman tadi ingin beli serabi. Singkat cerita berhenti, sopirnya tapi mundur. Nah ada teman yang paling belakang apa kata dia? Pak, dar. Ternyata mobil tadi sudah nabrak. Baru kemudian apa kata teman yang belakang tadi? Tiang listrik, Pak. Jadi mobilnya sudah penyok, baru tiang listriknya keluar. Manggilnya sampai 3 kali. Pak, dar, tiang listrik, Pak. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya. Itulah Jogja. Yang tidak bisa orang Medan, orang Madura, terlalu lambat, terlalu apa? Ya budaya mereka udah terbentuk dengan cara begitu. Kata Immanuel Kant, we are the children of our experience. Semua kita ini adalah anak bagi pengalaman kita. Kenapa teman-teman seperti sekarang? Pasti masing-masing punya background. Dan pengalaman itulah yang membuat kita jadi seperti sekarang. Betul ya? Maka sekarang kita sedang menyiapkan bekal untuk masa depan kita. Teman-teman, ya bisa jadi mungkin dari berbagai daerah tertentu, kita bukan primordial. Tidak bisa kita bilang, orang Madura itu kasar, keras. Tidak bisa. Di sana itu biasa, memang ya begitulah keadaannya. Orang-orang pantai kalau ngomong lebih kenceng kan suaranya ya. Ya, mereka terbentuk dengan alam. Kalau ngomong pelan malah tidak kedengaran. Karena bersaing dengan suara ombak. Tapi kalau orang gunung, orang batu, aneh kalau ada orang batu kok ngomongnya kencang, keras. Ada orang batu di sini. Siapa orang batu di sini? Orang batu relatif kalem. Betul? Bukan hanya orang batu, orang yang tinggal di daerah pegunungan. Orang tinggal di daerah pegunungan itu relatif kalem. Karena apa? Alam membentuk dia. Ngomong itu pelan aja itu pelan. Sudah langsung kebawa dengan dengan angin gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini cara menghormati orang itu juga beda satu dengan yang lainnya. Ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa memang ada yang disebut dengan cultural relativism. Bahkan itu ada satu negara di Afrika ya. Tahu enggak cara menghormati orang lain? Kalau tempat kita, mungkin kita menghormati orang lain salam ya. Kalau kemudian di Sunda mungkin dengan begini. Ya. Kalau di Arab itu mereka dengan pelukan, bahkan mereka mengecup kepalanya. Dipegang kepala kalau di Arab itu biasa itu. Iya kan? Coba bayangkan di sini. Tiba-tiba kepala Anda kok dipegang-pegang oleh orang lain. Anda mungkin tidak senang. Loh, malah yang di Afrika tadi, nanti teman-teman bisa cek itu di googling ya. Itu cara menghormati orang. Kalau ketemu gimana caranya? Meludahi dia.
Diludahnya itu berarti Anda hormat, Anda sopan dengan orang ini. Wah. Anda ukur dengan ukuran budaya kita. Wah, kelahi itu ya. Nah, maka di sini teman-teman sekalian perlu kita betul-betul tadi memahami masing-masing budaya beda, dan multiculturalism itu fungsinya di sini. Bagaimana kita melihat bahwa kita ini memang aslinya itu berbeda. Ya. Dan kita ketika berbeda ras, berbeda budaya, tapi sebenarnya kita harus tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Bahwa kita hakikatnya sebenarnya tetap sama. Kita beda, tapi kita sama. Ya. Mungkin keyakinan kita beda, persepsi kita beda, attitude kita beda, tingkah laku kita beda, tapi sebenarnya tidak, ekspresi kita berbeda, cara berpakaian kita berbeda, tapi sebenarnya kita tetap harus saling menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan tadi. Bahwa ya itu yang menurut kamu paling bagus, ini menurut kami yang paling bagus, sudah selesai. Makanya kan kalau dalam Islam itu kan ada ya yang lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, bagimu agamamu, bagi agamamu, tidak perlu saling mencela. Kamu punya keyakinan begitu ya silahkan, tapi saya punya keyakinan begini. Nah, kalau ini kemudian bisa dimiliki oleh setiap kita, oleh setiap masyarakat Asia yang ingin membentuk ASEAN Community tadi ya, masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat Asia, maka insya Allah konflik tadi itu bisa diantisipasi, teman-teman. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang berasal dari identitas yang berbeda. Ya, jadi masalah itu muncul hanya saja kalau kita tidak bisa menerima perbedaan. Kalau kita selalu merasa bahwa kita ini lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, makanya di satu sisi perbedaan itu punya sisi positif, teman-teman. Tapi di sisi lain perbedaan itu punya potensi negatif. Nah, kita berbeda. Di sini tadi kan beberapa waktu yang lalu Prof. Samsul kan sempat tanya ya, oh ini dari mana saja asalnya, gitu ya. Kita berbeda sebenarnya, Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa mempelajari cara hidup orang di sini begini. Ya, saya senang itu. Saya biasanya kalau pergi ke satu negara itu saya bukan hanya di satu tempat saja. Di India misalnya saya dari paling utara sampai selatan itu saya datangi. Dan beda-beda loh, meskipun mereka satu negara. Sama seperti di Indonesia. Ada saja hal-hal yang menarik. Bahkan nanti kita bisa membandingkan, ternyata di tempat kita dengan tempat ini, ada persamaannya. Tapi nanti perbedaannya di sini. Jadi kita akan melihat, dunia ini sangat luas. Dan ini juga kemudian teman-teman, kalau kita ya betul-betul merasa, ada perbedaan tadi, kemudian kita saling menghargai, kita bisa juga saling memahami. Kita bisa memunculkan sikap toleransi. Itu manfaat dari perbedaan tadi. Tapi kalau kita kemudian tidak bisa menerima perbedaan itu akan menjadi potensi yang menyebabkan konflik, menyebabkan curiga, bahkan kadang-kadang sampai diskriminasi kan? Karena merasa ini beda sendiri, itu didiskriminasikan teman-teman. Dan memang ada kecenderungan ya, orang yang mayoritas itu merasa lebih superior dan paling benar dibandingkan dengan kelompok yang minoritas. Minoritas itu letakkan inferior, dan mereka ya kadang-kadang itu ditolak, bahkan tidak jarang itu di-blame. Apa di-blame itu? To blame, dihina, dicaci, gitu ya. Itu ya dicerca. Itu terjadi teman-teman sekalian. Ya. Maka kita satu sisi memang punya potensi seperti Indonesia misalnya, ya, atau Asia tadi, punya potensi untuk menyatukan, menyamakan dengan perbedaan tadi, membuat kita menjadi kaya. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak bisa mengolah perbedaan itu dengan baik, dengan sikap toleran, dengan sikap saling menghargai, maka bisa jadi ini akan menyebabkan konflik. Coba lihat ini, warna kulitnya. Beda semua ya. Dan itulah sunatullah. Faktanya kita memang berbeda. Dan tidak bisa kita menyamakan orang lain. Coba teman-teman bayangkan, maaf ya. Misalnya, pernah enggak ikan merasa lebih pintar berenang dibandingkan dengan monyet? Tidak ada kan? Atau monyet merasa, saya lebih pintar naik pohon dibandingkan dengan ikan? Tidak. Memang masing-masing orang tuh, ya, masing-masing orang, everybody is special. Ya, saya percaya.
satu sisi mungkin kita ada kekurangan pada beberapa aspek, ikan tidak bisa naik dia. Tapi dia punya kelebihan pada aspek yang lain. Dan saya percaya teman-teman juga seperti itu. Ya memang tidak ada kita yang sempurna. Ya, tapi di balik kekurangan kita itu, insya Allah setiap orang itu pasti punya sesuatu yang spesial. Teman-teman semua pasti punya sesuatu kelebihan. Ya, maka jangan banding-bandingkan orang. Ojo dibanding-banding. Itu siapa yang ngomong? Farel. Ya betul. Betul. Kok tahu? Jadi tidak bisa membanding-bandingkan orang berdasarkan warna kulit. Ya, membanding-bandingkan orang berdasarkan kekayaan, membanding-bandingkan orang berdasarkan identitas-identitas, apalagi identitasnya itu yang bersifat gifted. Yang kita tidak bisa memilih. Ya. Siapa yang memilih teman-teman menjadi orang Indonesia? Ada yang milih, kenapa tidak milih dulu jadi orang Amerika? Jadi orang Eropa? Dari sananya harus begitu. Banding-bandingkan orang tua. Orang tuamu bukan presiden, bapak saya misalnya pejabat. Loh, siapa yang milih punya orang tua seperti kita? Allah sudah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi ojo dibanding-banding. Ya. Setiap yang ada dengan identitas kita, itulah yang terbaik untuk kita. Nah, maka teman-teman sekalian, justru perbedaan ini membuat sesuatu itu menjadi indah. Ya. Nah, teman-teman, nah ini sama bendera warna-warni, anak-anak beda-beda semuanya, ya kulitnya. Tapi kita kalau cari perbedaan, tentu kita akan ketemu banyak perbedaan. Di kelas ini saja banyak perbedaan. Tapi kalau kita mencoba untuk mencari titik persamaan, maka insya Allah kita akan ketemu juga dengan titik persamaan tadi, dan kita bisa kemudian untuk saling menghargai dalam hal-hal yang berbeda. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, ya pengalaman hidup di tengah masyarakat yang berbeda ini sebenarnya cukup bagus, teman-teman. Ya, dan akan menumbuhkan sikap toleransi. Beda ya, teman-teman dulu misalnya masih di daerahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, belum bertemu dengan orang dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang. Bisa jadi kita merasa seakan-akan dunia itu ya seperti pengalaman kita tadi. Tapi ketika kita sudah punya pengalaman yang lebih banyak lagi, interaksi dengan orang sana, orang sini, kita merasa kita ini belum ada apa-apanya. Dunia ini sangat luas. Dan orang, kita perlu banyak belajar dari orang lain. Maka di sini dikatakan multikulturalism ini akan menjamin ada keadilan ya dalam prinsip-prinsip universal yang perlu eksis pada kehidupan setiap orang. Bahwa setiap orang ini sama di depan hukum, setiap orang perlu diberlakukan dengan prinsip-prinsip egalitarian. Ya, jangan kemudian dibeda-bedakan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, kalau kemudian sikap menghargai, sikap multikulturalism, makanya kan kuliah kita kan judulnya kan Multiculturalism for the Human Development in ASEAN Community. Pentingnya multikulturalisme, sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada for the human development, untuk membangun manusia di tengah masyarakat Asia. Kita kalau mau dicari bedanya banyak, ya, apalagi dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita cari sama, maka insya Allah kita bisa melakukan berkolaborasi, melakukan pembangunan. Tapi kalau sudah tidak eksis, maka ini akan menjadikan dominasi bagi kelompok yang mayoritas. Ya, padahal kalau kita lihat multikulturalism tadi ingin membentuk hybridity, sikap saling melengkapi, teman-teman. Hybrid itu ya kayak kuliah kan, ada yang online, ada yang offline. Ya, jadi enak itu gabung. Ya, perbedaan-perbedaan membuat indah. Baik misalnya nilai-nilai yang ada pada nilai domestik maupun internasional. Ya. Oleh karena itu, transnationalism, ya, hubungan antara satu negara dengan negara lain itu harus bekerja bersama dengan multikulturalism untuk menciptakan kehidupan dunia yang damai. Ya. Kok ada tepuk tangannya ya? Pak, ini sampai diminta tepuk tangannya. Jadi, teman-teman sekalian, selama sikap ini tidak dimunculkan, maka niscaya kita tidak bisa membangun masyarakat yang damai. Ya. Kalau multikulturalism di tengah masyarakat tadi tidak ada, orang sudah mulai ada perasaan curiga, perasaan kemudian merasa dirinya lebih baik, bahkan keinginan untuk menghegemoni orang lain. Nah, terakhir teman-teman sekalian, tadi kan ada urusan citizenship.
masalah migran worker tadi ya. Jadi migran worker ketika mereka bekerja di negara lain, kami menemukan beberapa hal yang cukup menarik. Ternyata mulai banyak sekarang, misalnya tenaga kerja tadi, mereka itu menikah dengan penduduk setempat. Ya, orang Indonesia nikah dengan orang Jepang, banyak kan? Orang Indonesia nikah dengan orang Taiwan, banyak. Nikah dengan orang Arab, nikah dengan orang Malaysia, nikah dengan orang Singapura. Saya punya semua itu, teman-teman yang seperti itu, atau kenal dengan beberapa orang yang seperti itu. Nah, ini ternyata ya ketika mereka menikah dengan orang setempat atau orang yang berasal dari budaya yang berbeda tadi, maka dia akan membuat satu budaya atau identitas baru di tengah masyarakat. Ya. Jadi ada transnational marriage. Yang ini didukung baru bisa dilakukan kalau ada sikap multikulturalism. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memunculkan sikap saling menghargai, ini susah. Jangankan nikah antar negara, ya. Mau nikah antar daerah saja itu sudah beda itu. Ya, karena merasa wah budayanya ini beda. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga kita sudah sampaikan meskipun ya ada beberapa isu lah, ada masalah kewarganegaraan, ya. Di Indonesia memang karena kita hanya satu warga negara, harus milih. Ya. Tapi kalau di India mereka bisa dengan 2 warga negara. Di Kirgistan itu juga ada masalah. Misalnya apa? Mereka ketika banyak yang bekerja di Rusia, ya, saya punya teman, bapak dia orang Tajikistan. Bapaknya itu Jenderal KGB ya. Ada yang tahu KGB ya? Yang untuk sejenis FBI-nya Amerika. Jadi pasukan pokoknya FBI-nya Rusia. Padahal dia orang Tajikistan dan dia bisa bicara dengan 30 bahasa. Anaknya itu teman sekelas saya bisa 16 bahasa. Jadi saya juga kaget itu. Dia ketika ketemu dengan orang dari negara manapun, ketemu orang Jerman pakai bahasa Jerman, ketemu orang Prancis pakai Prancis, ketemu orang Iran pakai bahasa Parsi, ketemu pokoknya 16 bahasa yang dia kuasai. Ya, dan dia atlet nomor 1 se-Asia Tengah, karate. Ya, karate nomor 1 namanya Sheikhun Amirov, ya, Sheikhun Amirov itu namanya. Jadi dia pernah, ini masih berkaitan dengan multikulturalism, dia cerita ke saya itu pernah mukul orang Jerman. Ya, satu rombongan dia bilang. Loh kok bisa? Karena teman-teman dia sebelum lanjut S2 di India waktu itu dia menjadi tour guide di Tajikistan. Ternyata datanglah orang-orang yang berasal dari Jerman dan Prancis. Nah, kata dia ketika kami melakukan jalan-jalan tadi, kami lewat kampung-kampung. Nah, ternyata sama masyarakat Tajikistan itu dia perbatasan dengan Uzbekistan di dekat Bukhara. Ya, dekat kampung halamannya Imam Bukhari. Ternyata budayanya itu masih mirip dengan budaya Indonesia. Kita kan kalau ada orang asing, itu masyarakat lokal kan sangat welcome ya. Bahkan oleh masyarakat lokal tadi, diajak mampir, kasih buah-buahan, kasih makan dan seterusnya. Sampai kemudian sudah selesai di servis seperti itu, dia tanya, coba tanya, kita harus bayar berapa ini ke penduduk lokal? Terus oleh Sheikhun tadi dia tanya, kita bayar berapa? Terus kalau penduduk, enggak, ini gratis. This is our hospitality. Ternyata ya orang Jerman tadi ketika mendengar ini, dia ngomong dengan bahasa Jerman. Padahal teman saya kan bisa bahasa Jerman. Ya, ngomongnya begini, wah kok bodohnya ya orang-orang sini. Dia sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk melayani kita. Wah ternyata dikasih uang kok enggak mau. Itu kan dia membuat saya marah. Kenapa? Lagi-lagi tadi, karena menilai budaya orang lain itu dengan budaya dirinya sendiri. Ya, bagi orang Eropa enggak masuk akal loh. Memberikan pelayanan terbaik seperti itu dikasih uang enggak mau. Tapi bagi orang Tajikistan mungkin juga kan orang kita kan, enggak, kita memang enggak berpikir untuk dapat balasan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi sikap menghargai, memahami budaya orang lain itu sangat diperlukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain.
Maka masa depan multikulturalism ini tergantung dengan ini. Ya, kalau Taiwan misalnya, mereka sudah melakukan, pemerintah itu sudah buat misalnya ya beberapa kebijakan, bahkan mengadakan kebijakan-kebijakan warga masyarakat, ada interfaith dialog, ada kemudian dibolehkan untuk kesempatan ibadah bagi masyarakat luar yang bekerja di sana. Kemudian di kurikulum, itu sudah dibuat kurikulum yang betul-betul diselipkan nilai-nilai multikulturalism, saling menghargai. Karena kalau tidak saling menghargai, Indonesia bentar lagi misalnya akan pemilu ini 2024. Ya, kalau yang dibangun lagi nanti adalah politik identitas, ini bisa masalah lagi itu nanti, bisa konflik, potensi konfliknya itu besar. Maka perlu orang dikasih kesempatan pendidikan seluas-luasnya, orang ya dimuati dengan semangat untuk saling menghargai, sehingga masing-masing tadi kemudian bisa bersikap tolerans, masing-masing tadi bisa open mindedness, ya, buka wawasan. Dunia tidak seluas daun kelor. Jangan sampai kita ini menjadi seperti katak dalam tempurung. Pernah lihat katak dalam tempurung? Ya, seakan-akan dunia sudah milik dia semuanya. Padahal masih ada dunia yang sangat luas. Maka saya sangat mendukung dan saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan nanti punya pengalaman, bahkan sering itu keliling ke berbagai negara, ya, mengenal ya budaya-budaya yang berbeda dengan kita, sehingga kemudian menumbuhkan sikap toleransi, sikap open mind, dan tidak dengan standar absolut merasa selalu kita lah yang paling benar. Karena hakikatnya kita ini adalah seseorang yang penuh dengan kekurangan dan ada nilai-nilai dari orang lain yang itu juga perlu kita hargai. Saya kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, ini ada 9 menit. Nah, kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas semua? Jelas ya? Oke, teman-teman sekalian, nanti mohon yang jam 1. Saya kan ditanya ini karena yang ini kan Pak Sato Yogi ya, yang Direktur Eurasia itu yang datang. Nanti betul-betul datang mungkin 10 menit atau 15 menit itu sudah di sini ya, jam 1, dan nanti langsung diisi yang depan karena kita pakai Zoom. Ya, pakai Zoom, jadi langsung kelihatan betul kalau ini. Beliau sudah tanya, saya sampaikan pesertanya 400 sampai 500 orang. Nah, bahkan mungkin teman-teman yang belum hadir itu bisa dikontak lagi gitu ya. Karena kegiatan kita ini memang terlaksana ini atas support dari beliau, Eurasia Foundation. Ya, begitu ya teman-teman ya. Dan termasuk minggu depan ini kita akan kedatangan Prof. Dasim dari UPI dan Mas Mukti. Mas Mukti ini beliau tinggal di Eropa dan baru mau menikah ya, tanggal 12 atau berapa nikahnya, tapi beliau menguasai sangat banyak bahasa asing. Jadi beliau masih muda seperti teman-teman, tapi pengalamannya menguasai bahasa asing, nah, itu insya Allah akan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi teman-teman, sehingga jangan lupa juga untuk hadir. Ya. Terima kasih teman-teman, kita cukupkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.